Dan itu yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika beliau mengatakan bahwa at-tama' fakturun. Kalau Anda ingin tahu apa itu ketamakan, ketamakan adalah kefakiran yang sejati. Hadirin yang Allah muliakan, karena kefakiran bukan tentang angka, kefakiran tentang rasa. Ketika seseorang diberikan sifat qanaah dan dia tidak tamak, walaupun diberikan sedikit harta oleh Allah, dia akan bersyukur, dia akan ridho, dan dia akan menikmati hidupnya. Sebaliknya, ada banyak orang Allah kayakan dia secara angka, tapi Allah miskinkan dia secara rasa. Dia tamak, sehingga berapapun yang didapat tidak pernah membuat lisan ini bersyukur, dan lisan ini menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan celakanya lagi, bukan hanya dia hancur, setelah dia tamak, dia ajarkan, dia transfer sifat tamak itu ke istri dan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi orang-orang yang tamak dalam kehidupannya. Maka dia rusak akhirat anaknya dan dia rusak dunia anaknya. Karena dengan demikian anaknya akan hidup dengan kemiskinan rasa di dalam kehidupan dunianya, dan dia akan ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Anda adalah pemimpin dan akan Anda ditanya oleh Allah tentang siapa saja yang Anda pimpin dan bagaimana kondisi mereka. Bertakwalah kepada Allah dan terus memperbaiki diri, baik dalam masalah dunia apalagi masalah akhirat. Dan jangan tamak, jangan pernah tamak. Pasang pedal rem di dalam diri kita, karena kita akan dihancurkan oleh ketamakan kita. Kita akan dihancurkan oleh ketamakan kita. Ketamakan adalah salah satu induk dari kekufuran, kata para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab, beliau mengatakan bahwa di antara rukun-rukun kekufuran adalah ketamakan. Orang akan melakukan dan menghalalkan segala cara apabila tamak. Dan sekali lagi kata Nabi SAW, celakanya dia tidak pernah merasakan kenyang. Dia akan terus haus dan terus haus. Karena yang jadi masalah bukan di angka, yang jadi masalah adalah di rasa. Apakah dia punya rasa cukup dan rasa qanaah dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang bisa kita bahas kali ini, beliau mengatakan wa 'alaika bil yas. Kamu harus putus asa dalam berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Berputus asalah dalam konteks yang positif. Bukan putus asa terhadap kehidupan, tapi jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap mereka baik kepada kita. Jangan berharap mereka bayar hutang budi mereka kepada kita. Jangan berharap. Kalau berbuat baik, lakukan dengan keikhlasan. Jangan berharap si A memberikan sekian kepada saya, si B membukakan jalan kepada saya, si C dulu saya pernah bantu, sekarang waktunya dia bantu saya, dan saya berharap besar, saya berharap masuk dari link si C. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah berharap seperti itu. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, fa innaka la tay'as min syai' illa agnakallahu anhu. Karena sesungguhnya jika Anda berputus asa dari berharap kepada makhluk, maka Allah akan membuat Anda kaya dan mandiri. Kekayaan adalah ketika kita tidak berharap kepada makhluk dan ketika kita hanya berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kekayaan yang sejati. Itu yang harusnya diberikan. Lihat bagaimana seorang ayah menanamkan pondasi kepada anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai besar dalam anak-anaknya. Jangan pernah berharap kepada manusia, nak. Jangan pernah berharap sama temanmu, nak. Berbuat baik kepada mereka. Justru kita harus all out dalam berbuat ihsan dan berbuat baik kepada manusia. Tapi jangan berharap pada mereka. Jangan berharap. Jangan suudzon sama manusia. Jangan buruk sangka kepada manusia. Tapi juga jangan berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda nggak akan kecewa. Semakin kita sering berharap kepada manusia, semakin sering kita kecewa. Hadirin, manusia itu pelupa. Dan banyak manusia belum tahu cara berterima kasih. Allah yang berfirman tentang manusia, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang tahu bagaimana bersyukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang tahu berterima kasih. Lalu Anda membangun kehidupan Anda dengan berharap kepada manusia, selamat menikmati kekecewaan demi kekecewaan hidup. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berharaplah kepadanya, mintalah kepadanya. Allah tidak pernah mengecewakan.
Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, berharap kepada diriku, maka aku akan kabulkan permintaan Anda. Aku akan wujudkan harapan-harapan Anda. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan dan harapan dari orang-orang yang mengungkapkan harapannya kepadaku dan berdoa kepadaku.